Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Malasari sebagai mahasiswa program studi ilmu pengetahuan sosial semester 6 memenuhi tugas mata kuliah sejarah dunia, yaitu tentang peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pembahasan kali ini mengenai menganalisis peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Peradaban Eropa yang juga banyak memberi pengaruh terhadap bangsa-bangsa dunia adalah peradaban Romawi. Bangsa Romawi menempati wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Italia. Sejarah Eropa dimulai sejak zaman Yunani kuno abad 20 sebelum Masehi. Peradaban Yunani yang tinggi memberi banyak pengaruh terhadap perkembangan Eropa dan dunia. Pengaruhnya masih dapat kita lihat hingga saat ini, awal abad 21. Peradaban Eropa berikutnya yang juga banyak memberi pengaruh terhadap bangsa-bangsa di dunia adalah peradaban Romawi. Penemuan mesin cetak periode modern awal, early modern period, yang mencakup abad 15 sampai ke 18. Bangsa Eropa menemukan jalan ke Asia dan berbagai benua-benua, dan ditemukannya mesin cetak. Sebelum ada mesin cetak, orang menggunakan berbagai wahana untuk menyimpan tulisan seperti daun, tanah liat, kulit binatang, dan batu. Namun demikian, teknik mencetak tulisan dengan menggunakan balok kayu yang diukir telah dikenal di Eropa sejak abad ke-12 dan bahkan di Cina sebelum itu. Renaissance. Munculnya masa Renaissance abad 15-16, masa Renaissance dalam sejarah Eropa, dan awal abad ke-15 Leon Battista Alberti. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah kelahiran kembali. Apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali adalah kembalinya kebudayaan Yunani dan Romawi setelah Eropa selama kurang lebih 1000 tahun mengalami abad pertengahan. Selain dianggap sebagai periode kelahiran, dianggap sebagai masa pemulihan atau recovery. Kehidupan di Eropa pada abad ke-14 ditandai dengan berbagai bencana seperti wabah penyakit, kekacauan politik, dan krisis ekonomi. Seorang arsitek dari kota Fiorentina dengan tepat menggambarkan perkembangan dunia pemikiran yang baru ketika ia mengatakan orang dapat melakukan semua hal jika mereka menginginkannya. Penghargaan yang tinggi pada nilai kemanusiaan dan potensi individu melahirkan gagasan baru tentang manusia Renaissance yang digambarkan sebagai seorang individu universal yang mampu mencapai segala hal dalam berbagai bidang. Reformasi gereja. Yang pertama, Kristen humanisme. Para humanisme Kristen meyakini kemampuan manusia untuk berpikir secara rasional dan memperbaiki kehidupan mereka sendiri melalui pendidikan. Yang kedua, tokoh humanis Kristen, seorang cendekiawan Belanda yang bernama Desiderius Erasmus. Yang ketiga, korupsi, masalah utama yang melanda gereja di akhir abad pertengahan dan berpuncak di abad ke-15. Penjelajahan samudra dan merkantilisme. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting bila dilihat dari dampaknya bagi dunia modern. Revolusi industri dimulai di Inggris pada tahun 1780-an. Perbaikan cara berproduksi dalam kegiatan pertanian di abad ke-18 telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam produksi makanan. Sejak saat itu, hasil pertanian Inggris dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan tenaga kerja yang sedikit dan harga produk yang terjangkau. Dampak positifnya, keluarga biasa di Inggris tidak perlu lagi membelanjakan sebagian besar uangnya untuk membeli makanan, dan karena itu mereka sekarang memiliki cukup uang untuk membeli barang-barang lainnya. Pada saat yang sama, pertumbuhan populasi penduduk yang cepat menyediakan surplus tenaga kerja yang diperlukan oleh pabrik-pabrik baru yang akan menjadikan Inggris sebagai negara industri. Itulah tadi pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang ada di Eropa pada masanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.